Puji nama Tuhan, saudaraku sekalian, kita bersyukur kalau hari ini kita bisa ada kembali ya bersama-sama di hadapan Tuhan. Dan saya percaya bahwa ada di hadapan Tuhan, seperti yang sering saya katakan, selalu adalah saat-saat yang sangat baik dan terbaik di dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, sepanjang bulan ini, di beberapa minggu di depan, kita telah belajar beberapa hal yang sangat penting, yang olehnya saya percaya bahwa kita akan diberkati dan kita boleh terus bertumbuh dan kita bisa berhasil di sepanjang tahun ini. Saudaraku sekalian, kita belajar tentang iman, ya, tentang bagaimana kita menjalani sebuah kehidupan, dan minggu lalu kita belajar tentang sikap. Saudara sekalian, minggu ini saya mengajak saudara untuk belajar satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita, ya, yang merupakan dasar di mana kita bisa berhasil di dalam kehidupan kita, bukan saja berhasil di sepanjang tahun ini, tetapi bisa berhasil di tahun-tahun berikutnya di dalam kehidupan kita. Tema khotbah saya hari ini adalah decision atau keputusan. Dan saudaraku sekalian, saya percaya ini adalah satu hal yang indah dan penting sekali yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saya mengajak kita untuk belajar bersama-sama akan hal seperti ini. Mari kita mulai dengan Yosua 24 ayat ke-15. Kitab Yosua pasal ke-24 ayat ke-15, saya bacakan untuk Anda. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Perhatikan garis bawahi, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, ya, kalimat terakhir itu merupakan keputusan ya dari Yosua ya yang sangat penting. Yosua telah memutuskan, memproklamirkan, mengumumkan kepada seluruh bangsa Israel ya bahwa dia dan seisi rumahnya akan beribadah kepada Tuhan. Setelah mereka masuk ke tanah Kanaan, menguasai tanah Kanaan, lalu mereka mendiami tanah Kanaan, saudaraku sekalian, Yosua mengatakan hal seperti ini. Nah, saudaraku sekalian, keputusan Yosua adalah sebuah keputusan yang sangat amat penting, bukan saja untuk dia pada saat itu, tetapi untuk ya keluarganya dan juga untuk bangsa Israel lainnya. Nah, saudaraku sekalian, perhatikan, ketika kita berbicara tentang keputusan, kita tahu bahwa keputusan itu adalah sebuah tindakan yang sangat penting yang ada di dalam kehidupan setiap daripada kita. Oke, ya. Keputusan adalah sebuah tindakan yang sangat penting yang ada di dalam kehidupan setiap orang. Saudaraku sekalian, mengapa ya keputusan itu adalah sebuah tindakan yang penting? Ada dua hal. Yang pertama adalah bahwa setiap keberhasilan, setiap keberhasilan hidup, setiap keberhasilan itu tidak bisa dipisahkan dengan keputusan tepat yang kita buat. Saya ulangi ya. Mengapa keputusan adalah tindakan penting? Karena setiap keputusan, setiap keberhasilan itu tidak bisa dipisahkan dengan setiap keputusan tepat yang dibuat. Jadi ini penting sekali saudaraku sekalian, ketika kita ya mau memulai bisnis, kita mau join, kita mau invest, ya, kita mau mulai sebuah usaha, saudaraku sekalian, ya, keputusan selalu menjadi hal yang sangat penting, dasar yang sangat penting. Karena keputusan kita untuk invest di mana, ya, keputusan kita mau invest berapa duit, keputusan kita mau memulai di bidang usaha mana, saudaraku sekalian, itu selalu membutuhkan ya keputusan yang tepat. Kalau keputusan kita tepat, saya mau invest di bidang ini, saya mau start bisnis di bidang ini, saudaraku sekalian, kalau kita punya keputusan tepat, maka kita akan melihat keberhasilan. Yang pertama. Hal yang kedua,
Ketika kita berbicara bahwa keputusan adalah tindakan yang penting, karena keputusan adalah hal yang harus kita buat setiap hari. Setiap hari, saudaraku sekalian, mulai ketika kita bangun pagi kita harus buat keputusan. Saya mau langsung bangun atau saya mau golek-golek dulu di ranjang. Saya mau langsung bangun atau saya mau malas-malasan dulu ya di atas ranjang. Habis itu ya, begitu kita bangun, kita mau sarapan apa? Ya, kita mau sarapan apa? Nasi goreng, nasi padang, nasi lemak, ya nasi ayam, nasi bebek, nasi babi, apa? Atau makan siang kita mau di mana? Jadi saudaraku sekalian, baju apa yang kita mau pakai hari ini? Saudaraku sekalian, jadi begitu kita bangun, setiap hari kita mesti membuat banyak keputusan. Oleh sebab itu saya mengatakan bahwa keputusan itu adalah sebuah tindakan yang sangat penting. Ya, nah saudaraku sekalian, mengambil keputusan seringkali bukan hal yang mudah. Ya, atau dengan kata lain, ya mengambil keputusan adalah tindakan yang tidak mudah, ya sekalipun ya itu kelihatannya sederhana seperti hal yang saya sebutkan di atas, ya kelihatan sederhana, ya. Nah, kenapa bisa tidak mudah? Karena setiap pengambilan keputusan di dalamnya itu terkandung resiko, oke? Ya, jadi kalau kita salah buat keputusan, maka yang kita jalanin salah, hasilnya yang kita dapat juga salah. Nah, saya berikan contoh ya. Kadang-kadang banyak orang tidak berani mengambil keputusan karena ada risiko. Kita lihat contoh yang sederhana saja. Oke, milih tempat makan. Ketika kita makan sama teman-teman, milih tempat makan kadang-kadang kan ya agak membingungkan. Ya, satu tanya mau makan di mana? Nggak tahu. Satu mau makan di mana? Terserah. Kenapa? Kadang-kadang pilih tempat makan bisa risiko. Kadang-kadang seperti ini kejadiannya. Kita sudah pilih tempat makan. Nah, waktu kita sudah pilih, ya kita berkata kita makan di tempat A. Tiba-tiba tempat yang kita tuju itu penuh. Atau, ya ketika kita sampai di sana udah makan, tahu-tahunya makanannya nggak enak. Aduh, nggak enak. Kita yang pilih tempatnya, lalu makanannya nggak enak gitu loh. Ya, begitu mau makan rendang. Wah ternyata rendang batu saudaraku, bukan rendang sapi. Kenapa alot? Ya, begitu digigit, gigi palsu nempel saudaraku sekalian. Ya, jadi saking alotnya. Ya, atau ketika pilih teman makan, tahu-taunya, waduh, sampai di sana nggak buka. Jadi itu contoh, ada risiko. Nah, secara pemahaman umum saudaraku sekalian, pengertian keputusan atau pengambilan keputusan itu adalah sebuah pemecahan, ya. Masalah dengan memilih satu alternatif dari beberapa alternatif yang bisa kita pilih. Itu pemahaman secara umum ya yang ada di masyarakat kita. Ya. Nah, kalau kita berdasarkan pemahaman umum, berdasarkan ya pemahaman atau definisi yang ada di masyarakat kita, ya definisi di atas, maka kita mendapati bahwa pengambilan keputusan itu merupakan salah satu proses tahap milestone atau titik krusial ya. Di saat kita mengambil atau menghadapi tantangan atau rintangan yang ada di depan kita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ketika kita ya melihat pengambilan keputusan, kita melihat kepada prosesnya, maka kita menemukan bahwa proses pengambilan keputusan untuk menghasilkan solusi terbaik dan yang tepat sasaran, saudaraku sekalian, selalu memerlukan pemetaan data, analisis, ya informasi secara detail, serta kita harus memperhitungkan berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Itu ketika kita mau mengambil keputusan. Nah saudaraku sekalian, ya ini hal yang sangat menarik. Ketika saya mengambil skripsi saya memilih bidang riset. Ya, saya memilih bidang riset dan karena di bidang ekonomi, saya memilih bidang riset itu metodologi penelitian saya itu adalah riset pasar. Dan ini adalah satu pekerjaan bagi saya menarik waktu itu. Ya, 20 tahun lebih yang lalu. Ya, saya rasa ya lumayan lama di atas 25 tahunan. Jadi saya mau buat sebuah skripsi dengan kehidupan yang saya temukan di kehidupan masyarakat lingkungan kampus saya. Yaitu kadang-kadang saya sering mendengar teman-teman saya ya ribut gara-gara rokok. Ya.
Gudang Garam lebih enak. Yang satu berkata, enggak, Marlboro lebih enak. Yang satu berkata, enggak, Bentul lebih enak. Ribut masing-masing dengan favoritnya. Dan suatu hari ketika di kantin mereka ribut gara-gara siapa punya favorit rokok yang paling enak menurut mereka. Dari sana tiba-tiba timbul ide. Nah ini nih, saya mau tahu perilaku konsumen dalam mengkonsumsi rokok. Itu minat saya. Lalu saya mulai riset pasar kampus. Fakultas Teknik, Ekonomi, Kedokteran. Semester 1 sampai 8. Saudaraku sekalian, 1 bulan saya tas penuh dengan kuesioner, saya jalan satu persatu, saya wawancarain, menemukan data, saya masukin datanya, saya analisa, saya dapatkan informasi terbaik dan keputusan terbaik. Saudaraku sekalian, sama dengan konsultan bisnis hari ini. Ketika ada satu orang datang bawa duit, saya punya duit segini banyak nih. Oke, beberapa ember gitu loh. Saudaraku sekalian, usaha apa yang paling bagus, tepat, bisa menghasilkan keuntungan dan break even point-nya paling cepat. Paling cepat gitu loh. Ya, kalau bisa 3 tahun, 5 tahun gitu loh. Nah, ketika sampai ke seorang konsultan bisnis, maka dia akan mulai mengumpulkan data. Oke, paling sekarang ngetren apa? Ya, pasar yang lagi ngetren apa, orang suka apa. Dia mulai kumpulkan data. Setelah itu dia mulai analisa informasi yang masuk. Ada orang berkata, oh ini harganya begini, ini, oh ini makanan packagingnya begini, gini. Dia masuk, dia analisa. Ya, setelah dia analisa, kemudian dia mulai membuat perhitungan. Kalau ini begini, harga segini, packaging segini, ya kemungkinan bagaimana. Nah, kalau ini begini, gini. Beberapa kemungkinan dia buat. Lalu sampai satu kesimpulan, dia menemukan, oke, hanya bisnisnya ini 5 tahun break even point. Setelah dipotong penyusutan dan lain sebagainya. Nah saudaraku sekalian, itu keputusan harus diambil. Jadi konsultan mengatakan, oke, bisnis ini deh yang dimulai. Nah saudaraku sekalian, kalau konsultannya salah buat keputusan, ada risiko. Oleh sebab itu setiap konsultan selalu ya mereka punya keputusan utama, keputusan cadangan. Artinya apa? Setelah ini contoh begitu berjalan 3-6 bulan, oh ada masalah pergerakan maka dia akan ganti. Oke, nah ketika kita berbicara mengenai keputusan secara umum maka inilah keputusan yang ada. Ya dari banyak pilihan, dari banyak alternatif kita mesti pilih satu. Ya itu keputusan di dalam kehidupan kita di masyarakat, di dunia bisnis. Ya ini keputusan yang saya katakan menarik. Kenapa menarik? Karena bidang saya seperti ini dulu sebelum saya meninggalkannya dan menjadi hamba Tuhan. Ya, nah tetapi di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen itu jauh berbeda saudaraku sekalian. Ya, khususnya di dalam kehidupan kerohanian kita dengan Tuhan. Ya, hidup rohani kita di hadapan Tuhan. Saudaraku sekalian, perhatikan. Pengambilan keputusan itu berbeda sekali ya dengan ya kehidupan kita sehari-hari yang di dalam masyarakat. Di dalam kehidupan kita sehari-hari pengambilan keputusan itu sifatnya jamak atau kompleks. Artinya dari banyak pilihan, ya kita mesti memilih satu yang terbaik. Sedangkan di dalam kehidupan rohani kita, pengambilan keputusan kita itu hanya satu, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Jadi keputusan yang kita mau buat, yang mau ambil adalah saya punya hidup mau ya menyenangkan Tuhan atau menyenangkan diri saya sendiri. Saya mau hidup untuk Tuhan atau hidup untuk diri saya sendiri. Saya mau mengasihi Tuhan atau mengasihi diri sendiri. Hanya itu pilihannya. Ya, jadi mau hidup menyenangkan Tuhan atau tidak. Nah, saudaraku sekalian, saya percaya bahwa setiap kita di dalam kehidupan kita, kita menginginkan apa yang disebut dengan keberhasilan hidup. Ya, keberhasilan bisa dicapai di dalam kehidupan kita ya di tahun ini. Nah, seperti yang saya katakan di atas sebelumnya, bahwa setiap keberhasilan itu pada umumnya didapat karena keputusan tepat yang dibuat. Ya. Tetapi saudaraku sekalian, ya kita lihat bahwa di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan, pengambilan keputusan yang tepat itu selalu diawali dengan pencarian kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Artinya kalau kita mau membuat sebuah keputusan yang tepat, mari kita mencoba apa sih yang Tuhan kehendaki dari hidup saya. Nah,
Nah, ini menjadi satu hal yang sangat penting. Kita tahu saudaraku sekalian di dalam kehidupan kita bahwa ya sumber keberhasilan kita ada di tangan Tuhan. Manusia boleh membuat, merencanakan, dan melakukan. Tapi Tuhan yang menentukan berhasil atau tidak. Jadi dengan kata lain bahwa ya keberhasilan kita ada di tangan Tuhan. Keberhasilan hidup ada di tangan Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita memang menginginkan untuk bisa berhasil, maka kita harus menemukan apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah saudaraku sekalian, kita tahu bahwa mencari atau Tuhan menyatakan kehendaknya itu kepada kita itu melalui dua cara. Yang pertama adalah melalui rohnya. Kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yang kedua adalah melalui firman-Nya. Mazmur 119 ayat 105, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi melalui Roh Kudus, Roh Tuhan, dan melalui firman Tuhan, Tuhan menyatakan kehendak-Nya. Jadi saudaraku sekalian, oleh sebab itu kalau kita ingin menemukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, mari ya kita bisa temukan melalui ya Roh Kudus ya yang ada di dalam kehidupan kita dan firman Tuhan yang kita baca maupun yang kita dengar. Nah, saudaraku sekalian, kita kembali. Bagi orang percaya, pengambilan keputusan itu merupakan bagian daripada kehidupan setiap kita. Ya, kehidupan setiap kita. Artinya saudaraku, bagaimana kita meresponi ya Tuhan saat panggilannya di dalam kehidupan kita, itu merupakan satu keputusan penting yang pertama, yang awal, yang ada di dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, ketika ya kita sadar ya bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan, kita kemudian ya membuat keputusan untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Dan saudaraku sekalian, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, dosa kita diampuni, nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan, dan kita memperoleh janji keselamatan. Ini keputusan yang paling tepat, yang paling awal yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, setelah itu kita menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen. Saudaraku sekalian, di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, ada keputusan-keputusan yang tidak sekali saja yang kita buat di dalam kehidupan kita. Untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu satu kali keputusan kita buat. Dan itu sudah kita memperoleh keselamatan sepanjang umur hidup kita. Tetapi ada beberapa keputusan yang bisa kita buat atau perlu kita buat berkali-kali di dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, ada 3 keputusan yang kita harus buat mungkin berkali-kali atau beberapa kali di dalam kehidupan kita. Ya, kita akan lihat yang pertama, dan saudaraku sekalian, mungkin hari ini saya bicara yang pertama, ya 2 lagi saya akan bicara minggu depan. Oke, yang pertama saudaraku sekalian, keputusan yang kita harus buat beberapa kali dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah keputusan untuk kembali kepada Tuhan. Keputusan untuk kembali kepada Tuhan. Kita lihat Lukas 15 ayat 18 sampai 20. Lukas 15, 18 sampai 20. Di sana firman Tuhan berkata, "Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu upahan Bapa." Perhatikan ayat 20. "Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia." Saudaraku sekalian, ya, ada sebuah fenomena yang sering dialami oleh orang Kristen, dialami oleh banyak orang Kristen, yaitu di dalam hubungan mereka bersama dengan Tuhan. Ya, di dalam kehidupan rohani mereka bersama dengan Tuhan.
Ada banyak orang Kristen, mereka punya hubungan sama Tuhan itu naik turun, ya, panas dingin atau pasang surut. Saudaraku sekalian, ada satu waktu, ya, mungkin kita bisa begitu mengasihi Tuhan. Ya, kita berkobar-kobar, beribadah kepada Tuhan, berdoa, membaca Alkitab, melayani Tuhan, ya, mendukung semua program gereja dan lain sebagainya. Kita berkobar-kobar. Tapi ada satu waktu, saudaraku sekalian, tiba-tiba kita drop, ya. Tiba-tiba kita menjadi dingin. Ya, kita menjadi tawar, hati kita menjadi tawar. Kita tidak punya dorongan untuk beribadah, kita tidak punya dorongan untuk berdoa, kita tidak punya dorongan untuk melayani, kita tidak punya dorongan untuk baca firman Tuhan dan lain sebagainya. Nah, saudaraku sekalian, perhatikan, fenomena ini terjadi, ya, itu nyata di dalam kehidupan banyak orang Kristen. Saudaraku sekalian, khususnya ya ketika kita masa pandemi kita online. Saudaraku sekalian, selama online hampir 2 tahun, saya mau katakan bahwa kondisi ini itu membuat banyak orang Kristen, mereka punya iman itu kemudian mulai melorot, ya, kerohanian mereka mundur, ya, api mereka itu padam, ya. Api untuk beribadah, api untuk mengasihi Tuhan, api untuk berdoa, api untuk melayani dan lain sebagainya itu padam, saudaraku sekalian. Nah, oleh sebab itu saudaraku sekalian, sebagai orang Kristen, ya, ketika kita mengerti dan menyadari bahwa kita berada di dalam situasi seperti ini, ya, maka kita harus bisa membuat keputusan dengan cepat, ya. Kita harus buat keputusan dengan cepat, itu keputusan itu kembali kepada Tuhan. Keputusan itu berbalik kepada Tuhan. Ya, banyak orang Kristen, ya, ketika mereka ibadah selama online, mereka ibadah, saudaraku. Tapi kadang-kadang mereka tidak fokus, kita tidak fokus. Ya, waktu kita ibadah online kita tidak bisa fokus dengan baik. Ya, nah saudaraku sekalian, perhatikan, semua yang terjadi itu kemudian membuat, ya, pertumbuhan, perkembangan rohani kita kemudian mandek. Bukan saja mandek, tapi kita mulai menemukan terjadi erosi di dalam kita punya kerohanian. Pelan tapi pasti rohani kita, iman kita, hati kita kepada Tuhan dan pelayanan, semua pelan tapi pasti mulai tergerus dan habis akhirnya. Ketika rohani kita benar-benar drop, apa yang terjadi? Kita bisa merasakan tawar, gak punya minat, ya, gak punya dorongan. Saudaraku sekalian, ketika kita malas untuk beribadah, malas untuk baca Alkitab, malas berdoa, malas melayani, mari kita harus cepat bertindak. Kita harus mengambil keputusan yang sungguh-sungguh penting, berbalik kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, yang kita baca ayat tadi adalah berikut firman Tuhan tentang anak terhilang. Kita tahu cerita anak terhilang dengan sangat baik. Kita hafal. Setelah dia meminta bagian hartanya, dia jual. Setelah dia jual hartanya, dia dapat uang. Setelah dia dapat uang, Alkitab berkata dia pergi kemana? Pergi ke kota yang jauh. Dia pergi ke kota yang jauh. Kota yang jauh itu kota di mana? Alkitab tidak menulis memberitahu kepada kita di mana kota tersebut. Tapi kota tempat anak pergi itu adalah Dekapolis. Kota Dekapolis, kota Yunani pada waktu itu. Dinamakan Dekapolis karena kotanya ada jumlahnya 10. Ya, Deka itu dalam bahasa Yunani 10, polis itu kota. Dekapolis, 10 kota non-Yahudi. Jadi itu kota, Dekapolis adalah kota di mana anak terhilang ini setelah dapat uang dia berangkat ke sana. Pada waktu itu Dekapolis itu adalah pusat perdagangan dan juga pusat, ya, kesenian Helenistik karena Yunani. Jadi itu seperti kota maju gitu loh saudaraku. Ya, seperti kota maju, semuanya ada, tempat mandi air panas ada, ya, tempat makan ada di mana-mana, ya, ada tempat untuk, ya, seperti yang model-model zaman sekarang karaoke, zaman dulu ada concert hall, ya, walaupun mini-mini gitu loh. Ya, jadi itu kota
Ya, itu kota adalah sebuah kota yang maju pada waktu itu. Ya, seperti orang dari tempat kota kecil ke kota besar. Wow, ya. Kalau orang itu wow, gedung-gedung tinggi di mana-mana. Nah, sama anak terhilang begitu sampai di Dekapolis. Wow, dia lihat itu kota-kota yang begitu luar biasa. Nah, saudaraku sekalian, waktu itu atau zaman sekarang, ya, kota-kota tersebut itu terletak di sebelah timur Laut Galilea atau sekitar Sungai Yordan, saudaraku sekalian. Ya, Alkitab berkata bahwa dulu Yesus pernah melewati kota tersebut, tapi tidak mengatakan bahwa Yesus masuk ke kota tersebut. Dan kemungkinan memang kecil Yesus masuk ke kota tersebut pada waktu itu. Kenapa? Karena itu kota ya non-Yahudi. Ya, nanti saya akan jelaskan. Nah, di Matius 4 ayat 25, di Markus 5:20 dikatakan bahwa pada waktu Yesus mengadakan mujizat melayani di sekitar Laut Galilea, saudara, orang-orang berdatang termasuk orang-orang dari Dekapolis. Di Dekapolis ada juga orang Yahudi tinggal di sana, ya. Tetapi dikatakan pada waktu Yesus melayani dan mengadakan banyak mujizat, orang-orang Dekapolis datang ke daerah sekitar Galilea. Nah, kita menemukan, saudaraku sekalian, di Dekapolis inilah si anak terhilang itu mengalami kegagalan, kejatuhan, ya, dia bangkrut, uangnya habis, kemudian dia ditinggal oleh teman-temannya. Ini adalah hal yang wajar, saudaraku. Ya, ketika ada duit ada teman, nggak ada duit nggak ada teman, bahkan saudara pun menghilang. Itu kenyataan dalam kehidupan ini. Ini yang dialami oleh anak terhilang, saudaraku sekalian. Ya, karena dia anak orang kaya. Ya, masalahnya dia tidak punya skill. Ya, kita lihat bahwa sekarang mungkin berbeda, dulu mungkin ya 2-30 tahun yang lalu banyak anak-anak orang kaya nggak punya skill. Karena mereka berpikir bapakku kaya. Hartanya banyak, beberapa turunan gak habis. Jadi malas belajar, malas bekerja. Ya kenapa? Karena bisa dapat duit dari bapaknya. Oleh sebab itu gak heran dulu banyak anak orang kaya gak punya skill. Ya, nah sama. Anak terhilang gak punya skill. Karena ya dia kerja kan, makan tidur, main dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian, saya berharap kalau hari ini Anda menjadi anak, orang tuamu itu punya usaha yang jalannya bagus, menghasilkan keuntungan, dan benar-benar sebuah usaha yang sangat bagus. Mari, saya dorong setiap anak-anak belajar dengan baik. Ya, kalau perlu, nggak usah jauh-jauh, pelajari bisnis orang tuamu, kuasai, jalani, lanjutkan. Karena itu jelas-jelas sudah menghasilkan ya profit, menghasilkan keuntungan. Ya, Anda sebagai anak sendiri melihat, oh usaha papaku sekarang begini loh. Nah ini yang dengan usaha ini, melalui usaha ini, oh hidup saya begini, saya bisa begitu, banyak. Nah kalau memang sudah melihat hal seperti itu, mari sebagai anak tangkap kesempatan. Ya, tangkap kesempatan. Oke, kita kembali. Saudaraku sekalian, karena tidak punya skill, maka anak terhilang itu mencari pekerjaan yang non-skill, tidak membutuhkan skill. Dan saat itu, untuk bertahan hidup dan menyambung hidup, maka anak terhilang itu kemudian bekerja dan mencari pekerjaan apapun. Karena non-skill yang dia dapat adalah menjaga ternak babi. Kita tahu, saudaraku sekalian, babi bagi orang Yahudi itu najis. Ya, tapi bagi kita halal sekali, saudaraku. Amin. Ya, bagi kita halal sekali. Ya, bagi mereka najis. Nah, persoalannya adalah walaupun itu najis, tapi karena dia tidak dapat kerjaan lain, dia mesti hidup, maka mau tidak mau pekerjaan najis pun dia mesti ambil. Saudaraku sekalian, anak terhilang itu terbiasa makan banyak, makan enak. Makan banyak, makan enak, sering makan. Tapi ketika dia bekerja sebagai seorang penjaga babi, perhatikan. Dia dapat porsi makan sedikit. Ya. Alkitab berkata bahwa dia tidak tahan lapar.
Akhirnya makanan babi pun dia makan. Lihat, dalam kondisi susah, sulit, penuh penderitaan, ya, kesepian, terhina, tertolak, ya, terjepit dan dijepit kejepit, saudaraku sekalian, tiba-tiba si anak terhilang ini kemudian dia sadar. Dia sadar akan perbuatannya, dia sadar akan kebodohannya. Lalu dia mulai teringat akan karyawan bapaknya. Kalau dibandingkan dengan keadaannya, karyawan-karyawan bapaknya punya hidup, punya keadaan, situasi, kondisi jauh lebih baik daripada dia. Makan makanan yang baik, cukup, ya, punya tempat tinggal yang baik. Sedangkan dia jauh berbeda. Dia mesti tidur di tempat yang jorok. Makan tidak cukup. Tidak bergizi. Kotor. Tapi dia mesti makan. Saudaraku sekalian. Ketika anak terhilang ini sadar. Lalu dia kemudian mengambil sebuah keputusan yang sangat amat penting. Sebuah keputusan yang kemudian kita lihat memulihkan hidupnya. Sebuah keputusan di mana jati dirinya, ya, dia punya status, dia punya hidup dipulihkan kembali oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. Dia kembali kepada bapaknya menerima dia kembali, bahkan memberikan semua yang ada di rumah kepada dia. Saudaraku sekalian, di awal tahun, ya, ketika kita mau memulai ibadah anak-anak muda, kadang-kadang kita berdoa bertanya, Tuhan, apa yang mau kita lakukan untuk anak-anak muda? How we start? Bagaimana kita memulai? Lalu Tuhan menaruh di dalam hati saya satu slogan, I'm coming back. Lalu saya berdoa dan Tuhan berkata, bawa anak-anak muda, suruh mereka kembali ke hadapanku. Dan ketika saya berdoa, Tuhan kemudian terus menyingkapkan, saudaraku sekalian, begitu kita memulai ibadah anak-anak muda, saya katakan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kita menghabiskan banyak waktu memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan mau setiap anak-anak muda itu kembali kepada Dia di dalam pujian penyembahan. Ya, kembali kepada Dia, ya, supaya api itu dikobarkan kembali. Oleh sebab itu, ya, saya berkata, ini slogan yang Tuhan kasih. Mari, jadikan slogan ini. Kita punya doa, kita punya seruan, kita punya proklamir, kita punya pengakuan. Saya berkata setiap orang katakan kepada Tuhan, I'm coming back Lord, I'm coming back God, I'm back now. Ya, saya berkata mari katakan kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan ini aku loh, aku balik. Aku balik untuk memujimu, aku balik untuk menyembahmu, aku balik untuk melayanimu, aku balik untuk mengasihimu, aku balik mau membaca Alkitabmu, aku balik mau berdoa dan menjadi seorang pendoa. Aku balik Tuhan. Saudaraku sekalian, ini keputusan yang harus kita buat. Kalau kita mulai merasa hidup kita tawar, kita mulai merasa bahwa tidak ada minat, tidak ada dorong untuk ibadah, melayani, mengasihi Tuhan, doa, baca Alkitab dan lain sebagainya. Mari, sudah saatnya dan inilah saatnya kita buat keputusan, Tuhan aku mau kembali. Buatlah keputusan seperti anak terhilang ini, Tuhan aku kembali. Dan saudaraku sekalian, kita mesti kembali untuk menyalakan kita punya api. Ya, kita perlu ya kembali kepada Tuhan supaya api kita berkobar semakin hari semakin besar, semakin hari semakin besar. Api kita, api beribadah kepada Tuhan, api mengasihi Tuhan, api melayani Tuhan, api untuk berdoa, api untuk baca Alkitab dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian, ketika api kita terus membesar, terus berkobar, maka api kita di hadapan Tuhan, api dari Tuhan, api roh kita itu akan membakar semua belenggu-belenggu di dalam kehidupan kita. Berbagai belenggu kelemahan kita, berbagai belenggu kegagalan kita, belenggu sakit penyakit kita. Mari kita biarkan bahwa api dari Tuhan itu membakar semuanya itu. Sehingga kita bisa memulai satu tahun yang baru. Dengan roh yang baru, dengan hati yang baru. Dengan sebuah jalan yang baru. Dengan sebuah masa depan yang baru yang Tuhan sediakan kepada kita. Dan saudaraku sekalian, oleh sebab itu keputusan yang sangat penting ini harus kita buat. Keputusan itu kembali kepada Tuhan. Bukan keputusan yang satu kali saja kita buat. Para waktu kita percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Tapi keputusan untuk kembali kepada Tuhan adalah sebuah keputusan yang akan dan bisa kita buat berkali-kali yang di sepanjang kehidupan kita sebagai orang Kristen. Oleh sebab itu setiap kali ketika kita mulai merasakan, loh kayaknya ada yang tidak beres dengan saya. Kenapa hati saya tawar? Kenapa tidak ada hati yang begitu berkorban-korban untuk beribadah, untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan. Kalau saudara merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda, ya apimu itu seperti padam, hatimu tawar, ada merasa dingin. Saudaraku sekalian, Anda mesti cepat buat keputusan. Ini keputusan yang penting, keputusan yang saya sebut keputusan radikal, keputusan itu kembali kepada Tuhan. Nah kita tahu bahwa keputusan itu kembali tidak mudah, tapi kita harus buat, harus lakukan saudaraku. Kalau engkau ingin melihat sesuatu yang baru, maka engkau pasti membuat sebuah keputusan yang baru di dalam kehidupanmu. Amin saudaraku. Oleh sebab itu mari, coba periksa kita punya diri, periksa kita punya situasi. Kalau hari ini saudaraku sekalian, Anda merasa hidupmu jauh dari Tuhan. Hatimu terhadap Tuhan itu sudah dingin. Anda merasakan hatimu sudah keras. Sekeras beton. Anda dengar firman Tuhan, itu firman Tuhan gak masuk. Berlalu begitu aja. Anda tidak merasakan apapun. Sedikit getaran pun tidak ada. Ketika Anda mendengar firman Tuhan. Ketika engkau mendengar tentang kata doa. Tidak menyentuh hatimu itu kata. Mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Kalau semua kata-kata itu seperti begitu dingin tawar. Bawa rasa gitu. Anda mesti cepat buat keputusan. Untuk kembali. Karena saya percaya. Setiap kita yang mau kembali kepada Tuhan. Tuhan akan menerima kita, lalu Tuhan akan memulihkan kita. Ini yang terjadi dengan anak terhilang. Dia meninggalkan rumah bapaknya dengan uang yang banyak. Dia pergi ke sebuah kota yang maju, Dekapolis. Dihabiskan semua uang, bangkrut, jatuh miskin, dia kembali ke rumah bapaknya. Begitu dia kembali, bapaknya menjadikan dia anak kembali. Anak tersayang, disayang. Diberikan fasilitas, diberikan apa yang terhilang. Saudaraku sekalian, saat Anda memutuskan kembali kepada Tuhan, apa yang terhilang di dalam kehidupanmu, Tuhan akan kembalikan. Apa yang telah hilang? Pada masa pandemi atau bertahun-tahun yang lalu, apa yang telah terhilang? Tuhan akan kembalikan. Masalah keuangan, usaha, ya, keuntungan-keuntungan yang terhilang, saya percaya untuk balik kepada Tuhan, Tuhan kembalikan. Tuhan akan kembalikan ketika engkau kembali kepada Dia. Pernikahan Anda yang sudah mulai tawar, dingin, goyah. Ketika engkau kembali kepada Tuhan, Tuhan akan pulihkan pernikahanmu. Saudaraku sekalian, kehidupan keluarga, orang tua anak, mertua menantu, punya hubungan sudah berantakan, kacau. Tapi ketika engkau kembali kepada Tuhan, Tuhan akan pulihkan kembali. Amin saudaraku. Oleh sebab itu saya katakan, mari hari ini, mari buat sebuah keputusan yang sangat penting. Keputusan yang tepat, keputusan yang radikal. Seberapa jauh Anda dari Tuhan, itu tidak menjadi masalah. Bagi Tuhan tidak menjadi masalah, asal engkau kembali. Asal engkau berbalik kepada Tuhan. Seberapa dinginnya engkau, seberapa tawar hatimu. Tapi ketika engkau kembali kepada Tuhan, Tuhan akan pulihkan. Mari kita tundukkan kepala.